Halo Imam, bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat. Kakak Imam gimana kabarnya? Semoga sehat juga kabarnya kakak Imam. Sarjana nih Imam. Cepat di Imam di. Imam salah satu sumber-sumber siswanya tidak dapat bergabung. Alhamdulillah baik Imam. Kak Fani sudah masuk. Kita undang dulu. Kak Fani, Instagram kalau sudah kita update, mesti kita update itu kan. Halo Kak Fani, kedengaran nggak? Kedengaran kali terus wajahku masih blur atau sudah kelihatan? Sudah kelihatan. Kelihatan. Iya. Kayak blur kayak pecah-pecah suara. Kayak ada suara terus tinggi. Ya, pecah ya. Coba keluar dulu Kak. Aduh lah. Iya. Next. Satu dan dua. Tunggu dulu, kita ada penjaringan sepertinya. Boleh Kak dari undangannya. Apa? Halo. Loading dari sini kan? Apa? Loading kayak suara. Jaringan. Suara tak ada di
wajah tidak. Better. Ya ada. Halo Kak. Halo. Saya mulai dulu tadi saya buka. Oke, selamat sore teman-teman saya ya. Kita masuk ke break yang episode ke-42. Satu kontennya saya ya, dimana kita akan berdiskusi secara langsung dengan peneliti dalam artian penelitian. Sore hari ini kita kedatangan Pak Fani, Silvani, Pak Bontong. Pak Bontong itu nama ada orang tua. Nama Tom. Nama Tom. keluarga. Kak, langsung saja Kak, boleh Kak, apa nih perkenalkan sebentar kapannya Kak? Jelas. Iya, kenapa? Sudah jelas satu. Halo Kak, ini jelas tidak? Halo Kak, jelas suara? Halo, jelas Kak? Saya kayak kerasa-kerasa kayak. Ada. Halo, kalau begini kedengaran nggak? Iya. Ya, oh ini. Oke Kak, boleh Kak diperkenalkan dirinya Kak? Kapan ini, siapa, aktivitasnya sekarang apa? Ini sudah jelas ya, Smart. Iya. Silvani Pabonto. Ini kan psikologi UNM angkatan 2000, psikologi UNM 2012. Sekarang kegiatannya itu bekerja. Kapan nih masuk di 2012? Siap, 2012. Iya. Sekedar informasi, kapan ini kita mulai kenal di Educare Kak nih? Iya, Atau kita sebelum itu kita sudah pernah ketemu? Educare kan? kalau ketemu pasti sebelumnya sudah pernah ketemu. Iya. Tapi untuk akrabnya itu pasti Educare. Pas di Educare. Kalau teman-teman mau cari tahu Educare, ya cerita sendiri lah. Tempatnya Asmar menimba ilmu. Oh iya betul Kak. Apalagi ombak yang tinggi. Iya. Iya. Kak, boleh pertanyaan pertama saya ini. Boleh diceritakan Kak? Ini kan sekedar sharing teman-teman bahwa temanya Kak Fani ini adalah pengaruh humor terhadap memori jangka pendek. Iya. Memori jangka pendek. Nah, boleh Kak diceritakan Kak, kenapa ambil ini? Awal sih ketemu sama judul ini sebenarnya itu dikenalkan sama temanku. Jadi umumnya waktu kita awal-awal cari judul toh pasti kan sering sharing sama teman. Nah, saya pertama kali ketemu sama variabel ini dari temanku, dari Tika yang pertama kali kan kayaknya menarik ini judul. Coba kalau untuk jadi bahan penelitian ini. Mulai dari situ barulah saya tertarik untuk ambil judulnya gitu. Nah, untuk ini sendiri saja awalnya itu cukup challenging karena kenapa? Karena untuk ACC judul kan harus kepaluan. Iya, betul waktu itu. Nah, tema ini itu masuk dalam ranahnya beliau. Beliau kan psikologi kognitif juga kan. Cukup challenging karena ternyata banyak hal yang perlu saya gali dulu di awal untuk bisa betul-betul menentukan bahwa ini bahkan cukup lama sampai akhirnya saya pindah ke KVV dan kami
dan sama Kak Vivi akhirnya saya menentukan untuk ambil subjek mahasiswa MIPA biologi. Nah, menariknya juga karena ini kan dia studinya eksperimen. Jadi ini eksperimen dan untuk studinya ini belum banyak dilakukan eksperimen khususnya di Indonesia. Nah, walaupun penelitian saya ini sebenarnya adalah replikasi. Jadi sudah ada penelitian sebelumnya di Brawijaya, tapi baru satu yang dilakukan di Indonesia. Gitu. Awalnya sama-sama mau ambil mahasiswa psikologi, tapi setelah diskusi dengan Kak Vivi sebagai dosen pembimbing pendamping, kita menemukan bahwa kalau misalnya kita pakai mahasiswa psikologi, itu kan base mahasiswa psikologi itu bukan menghafal, ya kan? Iya. Kita memang proses belajar itu memerlukan memori. Semua aktivitas yang kita lakukan di kehidupan sehari-hari itu memerlukan memori, karena itu merupakan proses kognitif yang maksudnya yang kita perlukan untuk melakukan segala sesuatu. Tapi ketika kita mau ke mahasiswa psikologi, itu pertanyaannya saat itu jadi kayak gini, memang mahasiswa psikologi harus kuat hafalan. Nah, itu pertanyaan Kak Vivi yang kayak, oh iya ya. Nah, maka dari itu kita mulai sama-sama, saat itu Kak Vivi membantu untuk sama-sama brainstorming kira-kira subjek yang tepat itu apa. Saat itu Kak Vivi punya, kalau saya tidak salah, adik iparnya itu anak biologi, dan dia punya tugas itu harus menghafal 250 kata Latin per minggu. Sementara mereka tentu juga harus mengerjakan tugas-tugas, misalnya tugas kampus dan tugas organisasi. Oke, makanya kita maksudnya kenapa itu jadi menarik ya, karena memang ini jarang diteliti, memang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari gitu. Ini kan berangkat dari diskusinya Kak Fani dengan Kak Tika. Jadi ini awalnya Kak kita ambil, kalau saya tangkapnya tadi kita berangkat dari memori dulu. Atau langsung atau gimana sih sejarahnya, karena kan ada beda-beda itu. Mungkin termasuk Kak Fani mirip dengan saya yang ambil baca deadlock, ambil satu jurnal yang langsung direplikasi. Apakah modelannya seperti itu? Atau kita fokus ke memori jangka pendek dulu Kak? Oh, ketemunya bagusnya kayaknya ini humor atau bagaimana? Kita dapatnya apa dulu ini di awal? Awalnya itu langsung ke ini, jurnalnya si peneliti sebelumnya. Iya. Nah, tapi challenging-nya adalah banyak yang mengulik tentang memori, tapi sedikit yang mengulik tentang humor. Jadi yang menjadi tantangan itu salah satunya adalah cari referensi untuk humor itu sendiri. Bahkan yang saya dapatkan tentang humor itu lebih banyak tentang referensi yang istilahnya jadul. Jadi saya langsung dapatnya itu jurnalnya si peneliti itu. Jurnalnya kita aplikasi ini. Awalnya memang kayak cari memori dan akhirnya nyangkut di situ. Biasanya kan kalau penelitian luar kayak jurnalnya itu ada 1 sampai 3 eksperimen. Di jurnalnya kita itu memang dia fokus ke memori jangka pendek atau ada yang lain yang dia bahas? Dia fokus ke memori jangka pendek. Kenapa dia memori jangka pendek? Karena kan istilahnya untuk meneliti memori jangka panjang dia lebih ke studi longitudinal nggak sih? Maksudnya perlu waktu yang lebih panjang. Kalau memori jangka pendek kita bisa melihat saat itu juga. Karena memori jangka pendek ini kan yang pertama, informasi baru itu langsung masuk ke memori jangka pendek.
Dan memori jangka pendek itu hanya berlangsung sampai maksimal sekitar 30 detik. Jadi Iya. prosesnya lebih cepat. Kalau memori jangka panjang itu kan kalau saya pribadi ya waktu saat itu peneliti berpikir di posisi saya peneliti kan pertama saya perlu waktu yang lebih panjang. Terus ada berbagai variabel yang memungkinkan untuk terjadi bias. Iya. Kalau saya menggunakan memori jangka panjang gitu. Jadi posisi saat itu perkembangannya memang lebih ke memori jangka pendek. Nah ini Tunggu Kak, lagi yang karena beliau mau dengan jelas. Iya. Baru mau saya tanya Kak Viva ini, Kak Viva kerja di mana, di saya atau di Kak Fani? Kak ini kan Kau kayaknya saya smart. Kak ya. Fani boleh saya tadi musik mungkin Kak, ada musik. Boleh sharing Kak, itu setahu saya kan memori itu cuma ada dua, memori jangka pendek dan jangka panjang. Iya. Bisa di share Kak? Mungkin Kak Fani masih ingat apa sih itu memori itu? Supaya lebih ini. Nggak apa-apa kan, nggak perlu yang teori banget. Seingatnya saya Kak. Saya baca di Kak Fani punya skripsi ada 3 itu, tapi saya lupa yang satu. Yang sensori. Iya. Oh, apa Kak? Biasanya kan ada, ini kan tergantung teorinya siapa. Iya. Ada yang memori sensori, memori jangka pendek, dan memori jangka panjang. Memori sensori itu dimulai dengan informasi yang kita terima lewat inderanya kita. Lalu hal itu masuk ke memori jangka pendek. Memori jangka pendek itu dia seperti storage, maksudnya seperti kayak penyimpanan lemari yang kosong. Tapi istilahnya dia punya batas. Anggaplah itu lemari punya 7 kotak. Jadi selama 7 kotak itu masih kosong, memori itu tersimpan dengan baik. Jadi kalau misalnya sudah penuh, nah itu kalau misalnya sudah penuh dan tidak istilahnya tidak ada pengulangan, tidak ada metode untuk mengingat ke memori jangka panjang, menyimpan lagi ke memori jangka panjang, itu akan terjadi yang namanya kelupaan. Jadi gagal untuk mengingat kembali. Paham. Jadi kan teman-teman saya kita sudah ketemu tadi kenapa Kak Fani ambil biologi, karena 250 kata per minggu Kak ya? Iya, 250 kata per minggu itu bahasa Latin. Wah salah ada yang saya, hewan, tumbuhan, anatomi, itu yang mereka harus hafal. Saya bisa bayangkan itu. Iya. Saya juga setelah tahu itu kayak wah iya ya mereka kayaknya kesulitan, apalagi itu tugas diberikan ke mahasiswa baru. Jadi mahasiswa baru ini punya tugas lagi selain itu pengkaderan. Jadi tugas-tugasnya kita juga harus tetap istilahnya kerjakan. Kalau dipikir sih ribet memang, ribet betul kan? Iya. Baru pasti mereka tidak dilatih bagaimana memaksimalkan potensi memori. Iya betul. Ya betul, karena yang ditemukan di lapangan presentasinya itu lebih banyak yang merasa kesulitan karena lucunya bukan karena tugas kampus tapi tugas di luar kampus. Jadi kampus. Dan itu variabel lain yang mempengaruhi itu kesulitan minat itu seperti mood. Mood. Terus jadi dari sebenarnya kalau misalnya kita mau lihat langsung hubungannya humor sama memori jangka pendek itu tidak langsung Mas. Wah, nah itu ya Kak, boleh Kak, sebenarnya itu masuk list pertanyaan, boleh langsung dijelaskan. Oh, ya enggak apa-apa, karena sebenarnya saya bingung juga ini Kak. Humor ke memori. Tapi kan Kak Fani pernah tidak dengar orang bilang Jaki rajin tertawa, kalau rajin tertawa nanti jadi pelupa.
baru Kak dengar sih sebenarnya ungkapan itu. Iya, saya Karena biasa gitu. Kalau rajin ketawa katanya mudah hmm, lupa begitu kan, tapi berbanding terbalik sama yang kita punya. jadi dia tidak berhubungan langsung asmar. Banyak banyak pasti Hmm. orang mengira ketika baca ini judulku pasti bilangnya begini. Oh, jadi kalau mau Kak mengingat nonton maka saja hal-hal lucu. Ya, Biar ya bisa betul betul. belajar toh. Nah, tidak seperti itu karena hubungannya itu sebenarnya tidak langsung. Jadi di sini ada variabel perantara yaitu emosi. Hmm. Iya, iya. Humor, humor ini meningkatkan emosi positif. Dia membangkitkan emosi positif. Nah, emosi positif ini penting untuk dalam proses mengingat karena kayak misalnya tadi kita bahas uh, mereka itu kesulitan karena misalnya banyak tugas di luar juga, ada tugas di kelas Iya. juga, terus pengaruh moodnya juga tidak enak. Nah, itu kan membangkitkan emosi negatif. Emosi negatif itu kan menimbulkan hormon kortisol. Nah, hormon kortisol ini yang menghambat dalam proses otak itu untuk mengingat. Gitu. Jadi Hmm. uh, keterbangkitan atau misalnya arousal itu yang menjadi penghubung antara humor sama memori dan keinginan. Hmm. Berarti humor ke emosi, kemudian ke Ya, memori. iya. Iya. Kak, ini pertanyaanku Kak, ini yang sama saya jadi. Artinya saya bingungnya ini materi yang harus dibawakan secara santai, lucu, atau dua kubu gini ya. Artinya nonton di dunia lucu-lucu baru membaca. Atau bagaimana sebenarnya ini? Kalau kita Uh, anggaplah saya sebagai dosen begitu. pernah pasti kau alami ya. Ketika dosen mau kasih contoh yang guyon atau Iya, misalnya uh, istilahnya kita kan belajar psikologi pasti banyak contoh-contoh di kehidupannya kita sehari-hari yang akan diungkapkan iya, oleh dosen. iya, Pasti kau sadari ketika kau belajar dosenmu itu kasih contoh yang nyeleneh, iya. itu akan lebih lebih diingat dibandingkan dengan dosen yang kasih contoh uh, apa ya dosen iya konkret konkret Iya, tapi tidak lengkap. contohnya memang konkret tapi pasti kita akan mengingat lebih lebih mengingat hal-hal yang guyon nyeleneh uh, yang tidak masuk total gitu. Oh iya ya gitu. Jadi Iya, iya, iya. yang Asmar bilang tadi itu sama, keduanya itu menurutku itu keduanya sebenarnya itu ada penelitiannya sebelumnya juga Asmar, Iya. ada penelitiannya bahwa uh, itu mahasiswa itu diberikan daftar list kata. Jadi, ada kelompok yang diberikan list kata yang nyeleneh, yang humor, uh, yang kayak punchline-nya stand up begitu, dan ada kelompok yang diberikan kata-kata yang flat, yang tidak ada unsur humornya. Dari hasil penelitian memperlihatkan bahwa uh, kelompok yang diberikan kata-kata yang humor atau nyeleneh itu lebih banyak yang diingat dibandingkan dengan kelompok yang tidak diberi humor untuk kalimatnya. Gitu. Berarti sudah benar. Kalau yang paling sering pakai ilmu ini kayaknya ustaz ya. Kalau mungkin kita Ya, kalau kalau pendeta mungkin begitu juga tak cara pakainya. ya bisa jadi. Rajin bercanda. Iya betul. Tidak jauh-jauh kan kayak Ustadz Maulana kan lebih banyak orang Iya, yang kayak atau siapa lagi Dasar Latif di dasar latif ya, dasar latif. nah, dengan contoh-contoh nyeleneh itu dia mau buat orang tuh oh iya lebih lebih apa ya istilahnya lebih dia ingat pesan-pesan agamanya begitu dibandingkan kalau misalnya orang yang memberikan mendakwah begitu dengan lebih serius gitu. Iya, iya. Oh, iya. Oke Kak, ini kan tadi kita sudah tangkap dari proses kenapa bisa Kak Fani meneliti itu. Boleh dijelaskan Kak prosesnya? Kita kan pakai eksperimen Kak, kan Ya eksperimen.
Itu ada enggak ada diskusi sebelumnya memang harus eksperimen atau sebenarnya bisa juga kuantitatif kualitatif? Dari awal memang rancangannya sudah eksperimen. Oh, dari awalnya eksperimen. Mungkin bisa kita jelaskan Kak proses dari pembuatan alat ukurnya dan lain-lain. Untuk alat ukur di sini kan alat ukur yang pertama saya pakai skala itu skala panas yang memang untuk mengukur emosi. Nah, kenapa skala panas? Jadi kita pakai skala panas ini untuk mengukur semua testi itu berada pada kondisi emosi yang sama. Oh, itu dikasih di awal kan? Dikasih di awal dan dikasih di awal dan dikasih setelah pemberian Humor. Iya. Oh, jadi yang menjadi salah satu sih menjadi kekurangan penelitian ini di rancangan awal itu kita maunya two group pretest post test. Jadi untuk membandingkan satu untuk dibutuh humor atau tidak. Tapi pada saat penelitian kekurangan ini karena pada saat itu lebih banyak yang istilahnya keluar dari grup atau batasan-batasannya variabelnya gitu. Jadi kita hanya membuat satu grup. Jadi dari desain to group pretest post test jadi one group pretest post test. Ya. Bingung saya mau cerita dari mana dulu nih Asmati. Iya, panjang kayaknya nih Kak. Kan tadi sudah. Iya. Kan awalnya pasti ambil data dulu kan. Ambil data itu kan yang pertama ambil data itu saya ke Maba MIPA untuk mengetahui seberapa tingkat stresnya, terus seberapa besar bagaimana teknik-teknik mengingatnya itu yang menjadi data awal. Selanjutnya untuk skalanya pakai itu tadi skala panas yang sudah di translate terus diuji coba ulang gitu untuk mengetahui item-item mana saja yang valid untuk digunakan. Setelah itu selanjutnya proses pengambilan data. Pengambilan data itu jadi itu pengambilan datanya dengan cara one group pretest post test. Jadi sebelumnya semua tes yang datang itu diukur dulu kemampuan memorinya, terus emosinya saat itu. Jadi kita mau semua yang menjadi testi itu berada pada kondisi emosi yang sama, emosi positif, dan selanjutnya itu memiliki kemampuan mengingat yang sama. Jadi kita mengambil grup dengan kemampuan mengingat itu sedang. Jadi dia tidak terlalu tinggi, juga tidak terlalu rendah. Untuk mengukur ini kita pakainya IST subtes 9. Ya. Jadi dengan dari subtes 9 dinormalkan tinggi, sedang dan rendah, baru diambil yang di tengah-tengah. Lalu selanjutnya untuk hasil itu kita kasih diam dulu sih, maksudnya setelah kasih humor itu juga kita ukur semua, karena kan biasanya kita takut di penelitian ini juga kita takutnya ada yang namanya chameleon effect. Apa Kak? Chameleon effect. Saya baru dengar itu. Chameleon effect pasti sering didengar semangat ya. Kondisi di mana orang itu berperilaku meniru orang yang ada di sekelilingnya, di sekitarnya. Pernah dengar nggak Asmar kalau misalnya ada orang menguap, ya orang yang satu ikutan menguap, padahal tidak mungkin. Itu chameleon effect. Atau misalnya satu orang tertawa, orang di sekelilingnya juga tertawa. Jadi untuk mengurangi bias chameleon effect itu
dalam penelitian ini itu diatur tempat duduknya dan menggunakan headphone. Jadi suara yang didengar hanya suara dari video video yang mereka lihat. Dia tidak melihat orang lain di sekelilingnya. Selanjutnya setelah itu baru diberikan post test, sorry. Saya bisa bayangkan sulitnya tadi, karena sorry teman saya tahu prosesnya Kapani. Jadi yang salah satu yang tersulit kemarin kan persoalan headset earphone-nya itu yang mesti sama. Tapi hasil dari diskusi ini berarti kemarin itu kita satu-satu atau langsung semua masuk pakai earphone? Langsung semua masuk pakai headphone. Oh, jadi, susah dong kontrolnya itu Kak. Yang kayak kita bilang tadi, kameleon efeknya. Nanti dia dengar dia sana ketawa. Iya, makanya semua pakai headphone dengan kondisi itu kan Asmar kemarin terbantu ya dalam penelitian. Iya. Ya, kan itu Asmar sempat di tes dulu tuh dia masih dengar suara lain atau tidak. Sebelum kita mulai video itu ya dia masih bisa dengar suara lain selain suara yang dari headphone atau tidak. Nah, itu salah satu untuk mengukurnya. Dan harus sama semua jenis headphone-nya. Itu yang paling ribet. Betul. Jadi untuk mengurangi bias lain, makanya harus betul-betul kayak jenis headphone-nya juga harus sama. Nah, kalau penentuan sebenarnya saya tahu penonton saya sebenarnya saya tahu, tapi tidak apa-apa kalau Kak Fani yang jelaskan. Jadi proses umurnya itu Kak, penonton umurnya itu gimana Kak Fani? Caranya bisa dapat umurnya? Iya. Kalau untuk yang untuk pretest itu saya ambil kayak sebenarnya tidak sampai pilot study ya, karena tidak sampai pada orang yang lebih istilahnya misalnya kayak stand up comedy tidak sampai. Pilot study itu ini cuman di sekitaran temanku. Jadi video gabungan itu kok aku share dulu temanku, masih lihat dulu temanku kalau misalnya oke, baru oh iya video ini yang saya ambil. Jadi itu memang salah satu juga kekurangan dalam penelitianku, harusnya, dan itu saran juga dari KR, tapi kan maksudnya mungkin untuk peneliti selanjutnya bukan saya. Jadi untuk semakin memvalidasi pemberian umurnya, ya validasinya itu lebih pada orang-orang profesional, misalnya pelawak atau yang bergerak di industri film. Kan kalau hasil di jurnal kan sudah jelas Kak, umur dan memorinya. Kalau di hasil penelitian kita sendiri gimana? Apa? Kalau hasil penelitian kita sendiri gimana? Kalau dari hasil penelitian kok nilai signifikansinya itu 0,017. Artinya lebih kecil dari 0,01. Berarti nilainya signifikan, sangat signifikan. Jadi memang kalau dilihat secara langsung memang ada perbedaan dari item yang diingat di awal sama item yang diingat pada saat setelah pemberian humor. Nah, kita juga menghindari misalnya repetisi, makanya sebelum diberikan pretest, sebelum diberikan posttest itu kondisi dalam ruangan itu tanpa apa-apa. Jadi tanpa diberikan apa-apa. Jadi dikasih diam saja dulu. Setelah itu, setelah 20 menit baru kita tes lagi untuk tes minatnya, posttestnya. Berarti dikasih jeda Kak, kalau kita bilang? Iya, dikasih jeda. Itu boleh pegang HP atau enggak? Tidak. Oh
Tidak, Hanya di ruangan tidak. kok, tidak, iya, jeda, tidak berbicara dengan orang lain juga, jeda. Berarti hasil penelitiannya Kak Fani membuktikan bahwasanya memang humor berpengaruh terhadap umur jangka pendek. Iya, Iya, wis seperti pasti pas kita dapat hasilnya itu bahagia Kak. Yes. Hipotesis sudah diterima. betul. Tidak pusing cari teori lain. Boleh gak di share mungkin kan biasanya kan kalau tesisnya diterima atau ditolak kan pasti ada penjelasannya. Mungkin kita bisa share kenapa bisa diterima. Kenapa? Mungkin bisa kita share kenapa bisa, kan biasanya kalau hipotesisnya ditolak atau diterima ada situ penyebabnya, teorinya apa, mungkin kita bisa share beberapa Kak. Kenapa? Bisa. Boleh nyontek sedikit? Boleh Kak. Lebih tegang seminar hasil sih Kak daripada di sini sih. Sama karena Oh, kenapa lama sekali ini Besti. 5 tahun mungkin Kak deh. Iya, 4 lah. 4. Aduh. Betul-betul baru saya buka kembali setelah Bapak meminta. Tadi juga di mana nih? Aduh, hilang pembahasan. Kak sambil kita cari kan. Ya kita tadi jelaskan susahnya. Jadi ada enggak saat pengerjaan skripsi ini Kak Fani ini di posisi yang jatuh gitu? Jatuh pasti. Iya. Jatuh bukan jatuh secara fisik, tadi jatuh secara mental ya kan. Proses skripsi pasti rata-rata, bukan rata-rata sih. Teman-teman cenderung ceritanya itu jatuh, down. Ada enggak? Kayaknya semua orang yang skripsi pasti mengalami hal itu. Apalagi saya tuh tipenya bukan orang yang mampu memulai. Kesulitan di awal adalah bagaimana ide yang ada di kepala bisa tertuang dalam tulisan. Itu yang paling sulit. Baru saat itu judul yang saya bilang saya dapat jurnal ini yang dari Tika ini bukan langsung humor. Bukan langsung humor. Jadi dia judulnya adalah tayangan humor terhadap memori jangka pendek. Tayangan humor sendiri itu jadi perdebatan dengan Pak Lukman. Ya. Iya. Nih kayak saksinya kayak gini nih. Bagaimana jadikan skripsinya Kak? Jadi saya banyak diskusi sama KR, diskusi sama Kak Vivi bahwa tidak ada masalah dengan judulnya, tapi di Pak Lukman itu masalah. Jadi, tapi Pak Lukman tidak secara gamblang menjelaskan sama saya bahwa ada yang salah dengan judulmu. Lama sampai akhirnya last minute KR bilang begini caranya Fanny. Bukan rahasia kayaknya. Saya bilang begini, pergi kau bawa jurnalmu, kasih lihat dia. Gitu saya bilang. Iya. Akhirnya pergi bawa jurnal asli yang betul-betul saya print jurnalnya. Dia cuma lihat satu kali terus bilang gini, ini bukan tayangan humor, ini humor terhadap memori jangka pendek, karena tayangan humor itu manipulasi tindakan yang diberikan, bukan variabelnya. Jadi kayak astaga Pak, seandainya dari dulu Bapak bilang. Terus masalah-masalah selanjutnya itu penelitianku ini dilakukan pada saat
mahasiswa libur. Jadi Oh, sangat sulit untuk mendapatkan ya, subjek. iya. Sulit untuk mendapatkan subjek, dan tidak mungkin saya undur karena kembali lagi last minute. Last minute. Jadi penelitian ini tidak bisa saya undur, maka jumlah subjek yang saya temukan itu terbatas. Gitu. Untuk sampelnya terbatas. Ditambah lagi dengan perlu dites di awal-awal. Suara om-om apa nih? Enggak jelas sih kalau di jelas sih kalau sih. Berarti speaker mulus sakri. Jadi mau tidak mau harus saya rubah desain yang tadi saya bilang, saya sempat cerita dari awalnya ke grup pretest proses, jadi one group. Mau tidak mau saat itu harus langsung diganti untuk desain tesnya. Itu kan mahasiswa biologika yang maba berarti. Tidak bisa ambil yang dari kakak, tidak bisa dari kakak angkatan tadi. Tidak bisa karena tugas ini diberikan ke maba. Iya, ke maba. Iya. Tugas menghafal ini dari maba. Ini ada tiket yang sebagai memberikan eksperimenter. Iya. Beliau yang telah memberikan jurnal ini kepada aku. Iya. Kapan nih lagi cari dulu? Ada kemarin ikutan lagi, kemarin lupa ya. Kalau kayak saya kan kemarin kayak hipotesisnya ditolak, makanya saya butuh 1 bulan itu merenung. Aduh. Iya kan, maksudnya salah satu kebahagiaannya kita ketika sebenarnya kan kalau eksperimen memang jawabannya iya atau tidak kan? Iya betul. Iya atau tidak. Betul. Dan berpengaruh atau tidak? Iya. Jadi tidak tahu, memang kayaknya kita di awal itu pasti semua mempersiapkan teori dan segala macamnya, itu semua yang berhubungan kan. Nah, ketika hasilnya tidak berpengaruh atau tidak berpengaruh kalau untuk eksperimen, itu jadinya kayaknya berat sekali sih. Makanya dari kemarin saya jadinya tidak harus cari materi lain. Iya. Jelaskan saja intinya, Anda usah pakai teori nanti data di mana. Iya kak, Anda apa? Iya, jelaskan saya kak. Sepemahaman. Jadi hubungannya apa nih? Ini kan hasilnya dia signifikan berpengaruh terhadap memori jangka pendek. Nah di sini penghubungnya itu tadi emosi positif. Jadi emosi positif membangkitkan membuat kita terbangkitkan arousal begitu, dan itu membuat meningkatkan hormon-hormon dopamin. Dengan hormon dopamin itu semakin membuat kita mudah atau bersemangat untuk melakukan hal sesuatu, dan itu sangat berpengaruh ke memori jangka pendek. Jadi dia tuh sifatnya dia merangsang. Oh iya. Perasaan bahagia. Jadi sebenarnya tuh kalau dibilang humor, tidak semuanya harus humor, karena banyak hal lain yang bisa menimbulkan perasaan bahagia. Ya, meningkatkan. Ada orang yang senang dengan dia merasa lebih mampu mengingat atau lebih mampu mengerjakan tugas-tugasnya itu ketika dia sudah berolahraga, atau misalnya ketika dia sudah masak, dia sudah dengar musik gitu. Nah, salah satunya itu humor, tapi bukan hanya humor saja. Saya tangkap Kak, berarti enggak langsung humor memori, tapi humor adalah sebab ini yang muncul. Oh iya. Jadi dari humor itu meningkatkan emosi positif.
dari emosi positif ini yang membuat kita semakin mampu untuk memori jangka pendek ini bekerja dengan lebih baik. Dan ketika misalnya kita stres, kita lagi sedih, kayaknya yang kita ingat itu hanya hal-hal yang sedih, hal-hal yang jadi kita tidak mampu, perasaannya tidak mampu untuk mengingat hal yang baru, informasi baru. Nah itu tadi kalau secara neurologi dia itu emosi negatif itu meningkatkan hormon kortisol dan itu menghambat proses kognitif dalam otak. Seru. Saya mau bilang Kak, pasti Kak Fani tidak nyesal meneliti ini. Iya, tidak menyesal. Walaupun kalau mau diingat-ingat ini Kak, dari penjelasan, ribetnya itu. Iya, ribet sekali, lumayan. Ribet ini. Oh iya Kak. Iya. Ribet. Ikan meneliti ini Kak. Biasanya kalau kami pertanyaan-pertanyaan akhir itu menuju ke insight. Nah, Kak Fani meneliti ini, insight yang Kak Fani temukan apa? Baik itu dari prosesnya atau dari hasil bacaannya, insight ke Kak Faninya. Insight-nya. Iya. Kalau untuk penelitian ini sih lebih ke apa ya, bagaimana? Kalau orang sih biasa bilangnya hikmah. Kita meneliti ini ada hikmah yang kita dapat. Hikmahnya saya bisa lulus setelah waktu yang ditentukan telah selesai. Hikmahnya sih kayak apa ya? Dengan skripsi ini lebih ke eksperimen, maksudnya dari dulu kan tidak pernah terpikirkan sebelumnya akan meneliti dengan metode eksperimen. Jadi kayak wah, eksperimen ternyata seru. Iya. Di balik susah-susahnya itu ternyata eksperimen itu seru. Dan sebenarnya kalau misalnya teman-teman mahasiswa mau apa ya, mau melakukan penelitian buat yang ambis, yang mau cepat selesai, itu semuanya pakailah eksperimen. Oh. Ini tidak susah sebenarnya, maksudnya jangan lihat masa kuliahnya kita berdua, nah. Iya. Kalau dipikir-pikir dibandingkan yang kuanti dan yang lain-lain, eksperimen itu lebih cepat. Ini nggak sih? Kalau karena hasilnya langsung didapat. Setelah kita eksperimen, hasilnya langsung kelihatan, maksudnya langsung kita dapat gitu. Dibanding kuanti yang cenderung kelihatan lebih cepat, tapi kan tetap juga prosesnya lebih lama karena harus kuanti apalagi kuali. Ya betul. Jadi buat teman-teman yang masih kuliah dan ambis, cobalah eksperimen. Kak, ini kan kalau misalnya ada penonton yang lihat kita punya record ini dari penelitian, apa yang bisa dilanjutkan Kak? Kita sarankan Ki. Oh ini kau tulis itu loh, ini loh ini. Untuk selanjutnya itu yang pertama sebenarnya kalau mau bisa dikembangkan yang kayak tadi sempat saya bilang bahwa masih ada kekurangannya ini penelitian, karena untuk emosinya alat ukurnya bukan alat ukur, manipulasinya itu belum istilahnya belum profesional lah. Jadi bisa dikembangkan dengan apa ya? Kenapa? Manipulasinya lebih dipermantap begitu, pakai konsultan humor kah? Kita yang sempat saya bilang bahwa profesional lebih ke orang profesional yang untuk menilai manipulasinya. Karena jangan sampai juga mungkin sudah pernah terlihat atau apa toh, terus
sebenarnya ada juga yang menarik yang tidak saya ukur di sini, jenis kelamin. Oh ya, selama Nah, iya. karena di sini saya fokusnya itu di perempuan. Kenapa perempuan? Karena yang pertama populasi perempuan di IPA itu lebih banyak. Terus saya pernah dapat bacaan referensi, tapi saya tidak masukkan di dalam skripsi itu, mengatakan bahwa perempuan memang itu cenderung lebih mampu mengingat dibandingkan pria. Tapi saya lupa. Tapi itu bisa menjadi salah satu acuan. Misalnya kalau misalnya mau replikasi, jadi bisa juga dengan membandingkan laki-laki dan perempuan. Berarti ada dua ya sarannya dari Kak Fani. Pertama terkait dari intervensinya, manipulasinya, sama yang kedua perbedaan dari jenis kelamin, memori dari jenis kelamin. Ya, Menarik ini Kak. Kalau mau untuk mengukur humor dan memori jangka pendek. Iya. Iya benar. Kalau suruh juga ini Kak, kita punya ini memori jangka pendek. Bagaimana susahnya kalau memori jangka panjang? Iya kan? Maksudnya pendek saja susah. sesimpel itu aja untuk menjawab kenapa lebih pilih memori jangka pendek dibanding memori jangka panjang. Karena iya. Banyak sekali memori jangka pendek saja, banyak yang harus dikontrol. Iya, banyak harus dikontrol agar tidak terjadi bias. Dengan dibandingkan dengan memori jangka panjang, yang kita perlu waktu lebih panjang lagi. Terus istilahnya banyak sekali hal yang harus kita kontrol. Tidak mungkin kita meninggalkan orang ini dalam satu ruangan selama berhari-hari atau berminggu-minggu kan. Nanti jadi penculikan. Jadi itu kenapa. Dan memori jangka pendek ini istilahnya sebagai gerbang, bisa dibilang sebagai gerbang untuk bisa masuk ke memori jangka panjang. Jadi kenapa susah itu menarik. Baik Kak ini pertanyaan terakhir diskusi yang menarik ini. Pertanyaan terakhirnya Kak, apa yang pesan mau Kak Fani sampaikan ke penontonnya saya yang mungkin yang sementara mau meneliti atau sementara mengerjakan penelitian juga. Apa ya? Kayaknya ya tadi pesanku kalau mau coba yang ambis silakan pilihlah eksperimen. Iya karena di psikologi masih sedikit kok, masih di psikologi UNM masih sedikit yang eksperimen. Teman-teman banyak lebih tertarik sama kuantitatif dan kualitatif. Eksperimen masih sedikit. Kalau saya sih Kak, tapi saya pakai budget sih. Iya itu budget. Budget sih. Budget. Apalagi kalau ternyata tidak disupport sama fakultas susah juga, mesti sewa ruangan. Ya, aduh. Betul. Hancur. Betul. Iya sih. Saya lupa kali bahwa kita ini masih kalau mahasiswa budget susah. Budget susah, tapi kalau mau yang menarik, aduh, semua sih menarik. Cuma kalau mau lebih eksperimen, banyak mau dikontrol. Betul banyak tantangannya. Tapi sebenarnya kalau eksperimen banyak dosen-dosennya kita itu yang istilahnya memang mumpuni sih untuk jadi dosen pembimbing kalau kita memang ambilnya eksperimen. Baik Kak Fani, terima kasih waktunya diganggu nih. Dari yang awalnya jam 2 ke jam 4. Bagaimana kan? Menegangkan kan? Asik kan? Menegangkan aja. Jadi skripsinya kamu buka sesuatu yang lama sekali misalnya tidak pernah buka. 4 tahun tadi skripsinya yang
di perpus sudah terpajang sekarang. Alhamdulillah kita berhasil keluarkan melalui rekor seperti ini. Alhamdulillah ya. Baik Kak Fani, terima kasih waktunya untuk berdiskusi bersama tim CIA. Kapan ada yang terakhir yang kita mau sampaikan Kak? Terakhir betul ini yang kita mau sampaikan Kak. Kalimat penutup biasanya kan? Penutup enggak ada sih. Cuman mungkin tuh kayak saya biasa kayak tidak enak sama adik-adik yang suka minta skripsi itu. Bukan karena istilahnya pelukan juga tapi kayak Kak ininya dong bukan bermaksud tidak mau kasih, cuman karena banyak nih juga yang saya lupa. Terus satu juga kekurangannya skripsiku yang gua jujur sekali kayak ini bilang. Kekurangan skripsiku tuh ini modul penelitiannya tidak ada dalam skripsinya. Kan modul penelitian mau ada kan? Ada Kak. Ada kan? Modul. Iya. Step-stepnya. Ya. Kalau step-stepku tuh lebih banyak diceritakan di rancangan penelitian, bukan dalam bentuk modul penelitian. Ya, itu salah satu. Jujur, aku dibahas kekurangan. Kak Gledi tidak menegangkan jika nanti ditunggu Kak Gledi next. Iya, gue dicoba skripsinya itu. Jadi juga bagus. Iya. Sebenarnya ini Kak, sebenarnya banyak bukan tidak mau, mereka mungkin agak ragu, tapi setelah live pasti after live-nya itu bakalan kayak senang begitu. Kak, ini kan kita bilang tadi nggak enak. Nah ini sebenarnya di akhirnya kami biasanya bilang komitmen mau nggak, misalnya Kak Fani ada yang bertanya ke saya misalnya, Kak mau kemana itu terkait memori, terkait humor, langsung saya serahkan ke Kak Fani, saya kasih nomornya begitu. Biasanya begitu dari Kak. Jadi kalau ada yang mau meneliti begini, saya bisa arahkan ke yang pernah jadi narasumbernya saya ya. Tidak keberatan sih Asmar, cuman itu nih kekurangan sih juga yang tidak. Cuman kalau misalnya cuma butuh untuk referensi, kalau ada saya punya pasti saya kasih gitu. Oh iya, jadi argumennya Kak Fani berarti dia bersedia teman-teman. Iya, baik Kak Fani, terima kasih waktunya untuk berdiskusi bersama teman saya ya. Mohon maaf kalau ada kekurangannya dari kami, teman-teman semuanya. Diskusinya dengan Kak Fani kita tutup. Silakan teman-teman ambil yang positifnya, dan ini programnya break namanya. Ini adalah dari penelitian itu pasti banyak hal positif yang bisa kita ambil dan terapkan. Contohnya ini humor, ya kan ternyata banyak dipakai sama Ustaz dan Kak Fani. Semoga kita bisa berdiskusi Kak di lain waktu. Dan ini di luar dari konteks ya Kak, ini saya tidak pernah ikut ngegrillnya. Kalau Kak Fani di kakak ngegrill sudah 2 kali. Insya Allah yang saya tidak pernah ikut Kak, kalau kita sama Kak Dewi dan lain-lain grill. Iya, karena Bapak sibuk sekali kan. Iya. Kalau ada yang ketiga siap bergabung, sudah siap bergabung. Dicatat. Iya. Baik Kak, makasih banyak Kak Fani. Ya, makasih banyak teman saya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Iya.